Kalian tahu gak, warga Gaza aja sebetulnya nggak terlalu memusingkan masalah ini loh. Sekali lagi ya, warga Gaza tidak terlalu memusingkan masalah ini karena bagi mereka ini bukan hal yang baru. Kabar gembira buat kalian semua, buat kita semua bahwa negara Palestina pasti merdeka. Warga Palestina akan menghirup udara kebebasannya dan semua makar, semua konspirasi, semua usaha-usaha Amerika dan Israel untuk menghapus negara Palestina akan gagal. Kita akan bahas dalam konten kita pada hari ini bersama saya Muhammad Hussein, Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita semua masih dalam atmosfer hilir mudik. Kita masih dalam keributan Board of Peace, Dewan Perdamaian untuk Gaza yang didirikan oleh oleh Donald Trump dan diikuti oleh negara-negara yang diantaranya adalah Indonesia yang harus membayar 1 miliar US dollar atau 17 triliun. Tidak rela, sungguh tidak rela. Tapi seperti yang saya sampaikan di mukadimah awal tadi, di bumper tadi, bahwa apapun konspirasi apapun, usaha apapun, makar yang dipersiapkan oleh Barat, oleh Israel, oleh Amerika pasti gagal. Nggak akan terjadi. Ya. Pahit-pahitnya kalau misalnya seluruh negara akhirnya mengakui Israel sebagai sebuah negara, bahkan Indonesia misalnya ya, tetap tidak akan mengubah fakta bahwa ujung dari episode perjuangan ini adalah kemenangan mutlak untuk para pemilik sah tanah pribumi itu, warga Palestina. Teman-teman, saya harus membahas ini lagi. Kenapa? Karena saya nggak mau ada kegaduhan di antara kita. Karena sejak 13 hari yang lalu, sejak diutarakannya Board of Peace oleh Donald Trump dan oleh Jared Kushner. Jared Kushner ini seorang pengusaha investment yang sangat besar di Amerika dan juga dia juga konsultannya Donald Trump juga, dan dia juga adalah seorang menantunya Donald Trump, dan dia membahas tentang Board of Peace. Nah, kemudian tidak berhenti sampai situ, mulai ada respon dari sana sini. Ada ustadz yang berkata, alah setuju, ada ya seorang pemuda yang mengatakan tidak, ada seorang ya sahabat yang juga menyampaikan aspirasinya. Namun saya merasa harus membahas ini lagi agar kita tidak gagal fokus dan kita gagal memahami sebetulnya apa sikap yang harus kita lakukan, teman-teman. Board of Peace ini adalah satu inisiatif yang ditawarkan oleh Amerika, dan sebetulnya ini bukan hal baru ya, karena Board of Peace ini, karena Dewan Perdamaian ini sebetulnya sudah tertuang di antara 20 poin yang disebut atau dituliskan dalam usulan Peace Trump atau Trumpis, ya, usulan damai Trump yang ditandatangani oleh sejumlah negara di Sharm el-Sheikh di Mesir akhir tahun yang lalu. Kemudian juga akhirnya muncullah ide Board of Peace ini, Dewan Perdamaian ini, dan baru disahkan awal tahun ini. Dan akhirnya sudah banyak suara-suara membahas masalah ini. Yang mengecewakan tentu adalah kehadiran Pak Presiden kita mewakili Indonesia. Akhirnya mereka satu ruangan dengan perwakilan Israel, bahkan sudah satu grup ya. Aduh, astagfirullah. Kalau kata Koh Felix, ini sebuah hal yang menyedihkan sekali ya. Ini sebuah normalisasi sebetulnya kalau kata Koh Felix, Ustaz Felix. Karena akhirnya Indonesia dan Israel berada satu grup. Tapi ingat teman-teman, saya nggak mau fenomena ini malah membuat kita semakin frustasi, semakin depresi, semakin lemes, loyo, lalu kita tidak tahu berbuat apa, malah kita mencak-mencak di sosial media dan kita akhirnya memusuhi pemerintah dan akhirnya ada perpecahan di situ. Jangan, please, ya pemerintah mungkin keliru ya dalam hal ini. Tapi jangan sampai kekeliruan ini, blunder ini malah membuat keretakan antara kita dengan pemerintah, malah membuat
semacam keretakan suara antara kita dengan mereka, kalah teman-teman. Kalau akhirnya kita mencak-mencak kepada pemerintah tanpa memberikan solusi, tanpa ada gerakan strategis nyata, dan kita mulai berkicau di media sosial, kita marah-marah, lalu kita memaki-maki, lalu ada eskalasi antara kita, rakyat dengan pemerintah, tahu siapa yang diuntungkan? Israel dan Amerika. Mereka untung dua kali. Satu, mereka berhasil menarik pemerintah untuk satu meja dengan mereka, dengan Israel. Satu lagi, mereka berhasil melahirkan kekacauan antara pemerintah dan masyarakat atau kita. Kita nggak mau itu terjadi teman-teman. Kita nggak mau. Tugas kita sekarang ini adalah mengawal agar pemerintah ini konsisten. Oke Pak Prabowo, kita semua meyakini bahwa Anda ingin Gaza damai. Dan kita respect dengan niat antum, dengan niat Pak Prabowo, dengan keputusan Anda. Kami yakin Pak Prabowo ingin melihat Palestina merdeka karena Pak Prabowo ini seorang nasionalis, seorang yang memegang erat konstitusi, ya. Terlepas langkah seperti apa, tapi kami yakin Pak Prabowo nasionalis. Gitu. Bapak ingin melihat Palestina merdeka, sebagaimana kami pun rakyat ingin sekali melihat Palestina merdeka, gitu kan? Namun ada batas-batas yang harusnya tidak dilanggar, tidak dilewati. Ya kadang niat baik itu nggak cukup Pak, tapi kita perlu diskusi. Nah gini teman-teman juga, kita nggak mau terpancing oleh permainan Barat, narasi yang terus digoreng-goreng. Kalian tahu nggak, warga Gaza aja sebetulnya nggak terlalu memusingkan masalah ini loh. Sekali lagi ya, warga Gaza tidak terlalu memusingkan masalah ini karena bagi mereka ini bukan hal yang baru. Konspirasi terhadap warga Gaza untuk menghapuskan Palestina dari peta muka bumi ini itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Usaha Barat, usaha Amerika, usaha Inggris, usaha Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanahnya itu bukan hal yang baru. Maka bagi warga Gaza, adanya board of peace ini itu bukan hal yang baru dan mereka sudah pengalaman. Usaha ini pasti gagal sebagaimana usaha-usaha sebelumnya. Maka chill. Ya kita tenang dulu teman-teman. Jangan sampai kemarahan kita tidak terkontrol, membuat cara berpikir kita tidak jernih dan akhirnya kita malah menimbulkan kerusuhan atau eskalasi atau gap antara kita dengan pemerintah. Kita nggak mau itu terjadi. Kita punya hak untuk bersuara di sini. Kita hidup dalam negara demokrasi, masyarakat, demos ini memiliki krotos ya. Masyarakat ini punya yang namanya kekuatan, punya hak untuk bersuara. Itulah kenapa saya membuat konten ini. Itulah kenapa kita bersuara di media sosial. Tapi sekali lagi, masukan kita untuk pemerintah harus konstruktif. Harus benar-benar bisa melahirkan perbaikan. Bukan hanya menambah kegaduhan atau kegamangan. Itu yang tidak kita inginkan. Kita harus berpikir jernih pelan-pelan. Ingat Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan, ya Anda mengatakan dalam salah satu pidato Anda bahwa kami akan membuka hubungan dengan Israel kalau Israel mengakui kedaulatan Palestina. Itu dulu, itu intinya. Teman-teman, ini yang kita garis bawahi, ini yang harus kita kawal. Ini yang harus kita benar-benar kawal. Bahwa Pak Presiden sudah komitmen tidak akan mengakui Israel kalau Palestina tidak diberikan kemerdekaannya. Nah, ada baiknya teman-teman di pemerintahan juga mengingatkan Pak Prabowo terkait narasi-narasi yang berulang-ulang disampaikan oleh Amerika dan Israel terhadap konsep perdamaian itu. Konsep two-state solution, kan kita selalu mengatakan two-state solution, solusi dua negara. Anggaplah pahit-pahitnya kita harus mengakui itu. Tapi ingat Pak, mana pernah ada narasi dari Israel, mana pernah ada narasi dari Netanyahu membahas tentang two-state solution? Tidak ada, tidak pernah ada. Bahkan yang terbaru nih, catat, tanggal 28 Januari, beberapa hari yang lalu, Netanyahu bicara di depan masyarakat dan disampaikan secara live. Dia mengatakan tidak akan ada yang namanya negara Palestina. Dan dia jelas-jelas mengatakan bahwa aku adalah sosok yang selama ini berhasil menggagalkan berdirinya negara Palestina. Nah, camkan ini Pak. Ya, ingat komitmennya. Selama Palestina tidak diberikan kemerdekaannya, maka no normalisasi. Tolak normalisasi. Nah teman-teman, kita fokus di sini aja sekarang. Kita fokus bagaimana mengawal agar pemerintah ini benar-benar konsisten di situ.
Kita memprioritaskan kemerdekaan Palestina, itu intinya. Ya, kalaupun nanti ternyata akhirnya Israel bersedia, meskipun dia nggak mungkin bersedia ya kita jangan terpancing sama hal-hal yang menjadi dampak atau efeknya dulu. Tapi kita fokus pada kemerdekaan Palestina. Selama ini tidak benar-benar dijalankan, selama prinsip ini tidak benar-benar diberikan atau dilakukan, maka kita punya hak untuk terus merongrong pemerintah, untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai tersandung, jangan sampai blunder, jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Nah teman-teman, gini, dari awal saya sudah katakan, Palestina pasti merdeka, itu sebuah kepastian. Mungkin kenapa kita marah, kecewa, karena kita selama ini masih bergantung pada makhluk. Ya, dalam konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi konstitusi kita ini kan dibuat oleh makhluk. Kalau kita menggantungkan harapan kita pada makhluk, ya kita akan kecewa. Mungkin kita salah menggantungkan harapan kita. Jangan pada konstitusi buatan para pendiri bangsa kita saja, nggak cukup. Itu bagus, tapi kurang kuat, kurang powerful, kurang menjanjikan. Apa konstitusi yang harus kita pegang? Al-Quran. Ini saya katakan untuk kalian kaum muslimin di Indonesia. Sekali lagi, janji Allah Subhanahu wa taala jelas dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Ya, Allah katakan dengan jelas, kehancuran Bani Israel fa idza jawadul akhirah liyas'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah wal yutabbiru ma'alau tatsdira. Janji Allah bahwa Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kita Masjidil Aqsa pasti kembali ke pangkuan umat Islam. Fokus di sini. Maka dari itu berhentilah kita terlalu menggantungkan harapan kita kepada negara-negara, termasuk negara Indonesia. Teman-teman, Indonesia ini ya bukan satu negara superpower hari ini. Kita juga harus memahami keputusan Pak Prabowo itu nggak semata-mata bicara benar atau salah ya, tapi melihat posisi Indonesia. Nah, kita penting sekali teman-teman. Indonesia ini bukan sebuah negara yang berdiri sendiri. Indonesia terikat dengan peraturan internasional, peraturan dengan negara lain. Makanya ada istilahnya geopolitik internasional. Ya, Indonesia ini bisa bertahan 70 tahun tanpa normalisasi, itu sudah keren banget sebetulnya. Itu harus kita jaga, itu harus kita kawal. No to normalisasi. Kita harus kawal itu terus. Namun jangan lupa, ada dinamika politik di situ. Serangan terhadap Indonesia agar mau masuk ke dalam board of peace ini nggak mudah. Amerika menggunakan semua hal. Bergeningnya digunakan. Politik, ekonomi, finansial, pendidikan, bahkan farmasi. Lobby-lobby Zionis melalui AIPAC-nya itu juga mempengaruhi suhu politik Indonesia. Jadi pemerintah kita ini nggak mudah. Apa yang dihadapi oleh pemerintah kita hari ini itu nggak mudah. Nah, tugas kita hari ini adalah membersamai pemerintah. Kita kawal di situ. Ya, kita buka forum diskusi. Nah, kita buka pertukaran ide antara kita dengan pemerintah. Jangan pemerintah tertekan sendirian. Itu poinnya. Sekali lagi, momen-momen kritis seperti ini yang diperlukan adalah koordinasi yang baik antara kita dan pemerintah. Konsolidasi, diskusi ini yang paling dibutuhkan. Bukan malah memperkeruh suasana, menambah eskalasi. Ya, yang itu semua kalau terjadi itu hanya akan menguntungkan mereka yang tidak suka dengan Indonesia dan tidak suka dengan Palestina. Waduh, untung 2 kali itu Netanyahu itu. Ia berhasil mengobak-abik kita di dunia maya, berhasil pula mengobak-abik kita di dunia nyata. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka dulu teman-teman, kalau saya katakan bahwa kita tidak bisa mempertaruhkan masa depan Palestina dan kita menaruh harapan besar kita pada pemerintah semata, lantas siapa yang bisa kita taruh harapan kita? Siapa yang bisa kita andalkan? Diri kita sendiri. Ya, bicara Palestina ini kita tidak hanya sedang bicara masalah konflik nun jauh di sana, ini konflik peradaban. Kita ini korban. Kita juga pemain di situ. Kalau sudah bicara peradaban antara Barat dengan Islam, kita di sini menjadi target mereka. Jadi untuk merubah peradaban ini kita nggak bisa mengandalkan pemerintah kita semata atau mengandalkan PBB atau mengandalkan negara tertentu atau mengandalkan Board of Peace event. Nggak bisa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri.
Kita harus mempersiapkan ya mentalitas kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita harus mulai menyampaikan narasi-narasi ini. Sekali lagi, masalah Palestina itu masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Itulah kenapa orang-orang di Eropa itu mereka marah dan gak berhenti sampai sekarang. Kalian tahu salah satu alasan kenapa negara-negara Eropa ini enggan bergabung dengan Board of Peace yang versi Trump ini? Ya karena mereka selama ini mendapat tekanan kuat dari masyarakatnya. Jadi ketika 2 tahun genosida terjadi, dunia barat ini terutama Eropa itu masyarakatnya mulai terbuka matanya. Oh, selama ini kita dibodohi, ternyata pajak-pajak kita tuh digunakan oleh pemerintah kita untuk mendukung genosida. Akhirnya mereka marah. Sampai ada beberapa peristiwa besar. Italia itu beberapa kali itu benar-benar lumpuh, itu kolaps. Karena kemarahan itu akhirnya itu yang membuat para pemerintah Eropa ini berpikir 2 kali. Ya jangan sampai mereka sekarang sedang dalam tensi yang sudah mulai membaik antara pemerintah mereka dengan rakyatnya, sudah mulai ya reda. Kalau mereka masuk lagi dalam Board of Peace-nya Donald Trump, wah bisa kacau lagi. Maka dari itu teman-teman, keuntungan kita ya sebagai masyarakat Indonesia, kita belum harus sejauh itu kemarahan kita. Kita masih dalam level yang normal. Maka sekali lagi kita harus mengawal pemerintah kita untuk agar menjaga narasinya. Ya, maka saya minta banget ke Pak Prabowo, kepada orang-orang sekitarnya. Ya, ayolah libatkanlah kami ini masyarakat Indonesia untuk ya hal besar seperti ini. Kita nggak mau pemerintah ditekan sendirian. Ya, ada 270 juta masyarakat Indonesia bersama Bapak, bersama Pak Prabowo, bersama pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak warga Palestina. Maka dari itu sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan negara secara seutuhnya, tapi kita harus mengandalkan diri kita. Kita harus mulai membuka mata kita, mempelajari masalah Palestina ini, karena sekali lagi ini berhubungan langsung dengan kita. Ya, dan tadi saya katakan juga orang Eropa itu mereka marah karena ternyata mereka baru sadar masalah Palestina itu bukan hanya masalah mereka, tapi masalah yang berhubungan langsung dengan mereka. Masalah yang juga berhubungan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah, di kampus-kampus. Ternyata mereka dibohongi selama ini, mereka belajar hukum, ternyata tidak ada hukum diterapkan di Gaza. Mereka mempelajari ilmu politik, ternyata ilmu politik ini semua omong kosong, drama. Maka mereka merasa apa yang terjadi di Gaza juga adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan itu yang harus kita miliki, itu harus kita pahami. Ya, ayo kita cooling down. Jadikan momen kemarahan ini momen untuk kita mengedukasi diri kita dan mengedukasi yang lain. Ya jangan sampai kita sekali lagi hanya menunjukkan reaksi emosional. Sekali lagi stop bereaksi emosional, mari mulai beraksi strategis. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.